Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menguraikan tentang bagaimana mekanisme penilaian portofolio. Nah, pada video kali ini saya akan menguraikan kepada Anda tentang bagaimana proses penilaian RPP. Apa yang harus Anda lakukan untuk memperoleh skor tinggi pada penilaian RPP? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa komponen nilai UKIN tahun ini ada dua, yaitu portofolio dan praktek pembelajaran. Adapun praktek pembelajaran dipecah lagi menjadi dua, yaitu penilaian terhadap RPP dan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran atau PP. Adapun nilai akhirnya itu diperoleh dari formula seperti yang ada di bawah situ, yaitu 1 kali nilai portofolio ditambah 6 kali nilai praktek pembelajaran dibagi 7, sehingga Anda lihat memang porsi nilai portofolio sangat kecil, yaitu hanya sepertujuhnya, sehingga kelulusan UKIN Anda paling banyak ditentukan oleh nilai RPP dan nilai praktek atau pelaksanaan pembelajaran atau PP. So, bikinlah RPP sebaik mungkin, mendapatkan skor setinggi mungkin. Lalu bagaimana RPP yang kita susun nanti? Ya, RPP-nya adalah terdiri dari 1 KD. 1 KD lengkap. Jadi meskipun Anda prakteknya hanya mengambil beberapa indikator atau beberapa tujuan saja, tetapi RPP-nya harus diupload lengkap 1 KD. Tujuannya lengkap, indikatornya lengkap, hanya saja mungkin di bagian langkah-langkah pembelajaran boleh saja yang ditulis itu langkah-langkah yang memang dipakai untuk praktek saja. Termasuk nanti LKPD-nya, kemudian bahan ajar dan instrumen penilaian, cukup yang diunggah itu adalah yang memang dipakai saat praktek pembelajaran. Gak apa-apa, karena memang waktunya terlalu mepet untuk UKIN tahun ini. Dan RPP ini bisa dalam mode daring ataupun luring sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ya, lalu bagaimana cara kita menilai RPP? Pastikan kita sudah berada di dashboard sistem penilaian UKM PPG UKIN. Ini versi demonya. Lalu di bagian aksi ini ada menu portofolio dan pembelajaran. Nah, kali ini kita pilih yang pembelajaran. Di sana ada 2 bagian, yaitu RPP dan PP. Untuk yang sekarang kita pilih yang PP dulu. Ya, sehingga muncul laman seperti ini. Ya, di sini ada nama pesertanya, kemudian di sini ada berkas. Nah, kalau ini kita klik, maka nanti akan kita baca RPP yang sudah diunggah oleh peserta itu di sini. Kita pilih. Nah, ya tentunya kita baca ya, sebagai tim penilai, baik dosen maupun guru pamong, baca dulu pelan-pelan RPP yang sudah disusun oleh peserta dari atas sampai ke bawah, mulai dari bagaimana cara dia menyajikan atau mengelaborasi indikator dari KD, menyusun tujuan pembelajaran, lalu merangkum materi, ya, media pembelajarannya apa saja, sumber belajarnya dari mana, kemudian langkah pembelajarannya seperti apa, itu dibaca pelan-pelan. Nah, kalau semuanya sudah dibaca, merasa sudah dapat mendapatkan informasi-informasi yang berguna, kita close ya, di pojok kanan bawah ini kita close. Lalu mulailah kita menilai dengan cara turun ke bawah di sini. Nah, inilah cara menilainya. Bagi peserta silahkan amati tiap item ya, supaya Anda mendapatkan skor tinggi itu kira-kira bagaimana caranya. Ya, misalnya ini pada bagian penjabaran kompetensi inti dan kompetensi KD pada indikator. Pastikan seluruh konsep yang muncul pada KD itu dibuatkan indikatornya. Jangan sampai ada konsep-konsep yang sudah muncul di KD tapi tidak dibuatkan indikatornya. Ya, kalau Anda berhasil seperti itu, maka Anda bersiap-siap untuk mendapat nilai 9 atau bahkan mungkin 10 ya. Kalau betul-betul komplit itu dalam makna seluruh konsep yang ada di KD itu betul-betul terurai menjadi indikator-indikator yang harus dimunculkan selama proses pembelajaran. Maka tidak masalah itu, Anda bisa mendapat nilai 9 bahkan 10. Jadi asesor mungkin saja akan memberikan nilai 9 atau 10 kepada Anda. Nah, mengapa ini mendapat 8 ya? Karena kalau saya baca dari RPP yang ini untuk menjadi latihan kami waktu menilai, itu ada bagian dari kalimat yang muncul di KD itu tidak ada di dalam indikatornya.
Ya, misalnya ini fisika ya, ini KD fisika. Saya ingat ini dia KD-nya seperti ini. Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Nah, kalau kita baca satu persatu indikator di tiap pertemuan, secara konseptual oke, bagus. Cuma ada bagian terakhir ini, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas, ini tidak dimunculkan oleh penyusun RPP ini. Sehingga akan sulit bagi kami untuk memberikan nilai 9. Andai ada indikator yang terkait dengan misalnya tadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, tentang kecelakaan lalu lintas, menganalisis proses terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perspektif gerak lurus atau gerak lurus berubah beraturan dan segala macam itu, maka memungkinkan peserta ini memperoleh nilai 9 atau bahkan 10. Tapi karena tidak ada, maka kami anggap ya sudah bagus ya. Sebagian besar dari tuntutan KD sudah dibiarkan indikatornya, maka diberi nilai 8. Mudahnya begini, kalau Anda kepingin menjadi seorang guru, ini paling tidak harus dapat nilai baik atau baik sekali. Jadi kalau ada item yang nilainya kurang atau sangat kurang, itu artinya Anda belum layak untuk menjadi guru pada item itu. Mudahnya begitu. Jadi ini pembatasnya tengah ini. Kalau Anda bisa melewati ini ke sana, ini berarti pada dasarnya Anda layak jadi guru dengan level-levelnya masing-masing. Sedangkan yang di sini Anda tidak layak untuk menjadi guru. Maka pastikan ya item pada rubrik penilaiannya dilengkapi. Misalnya lagi tambahan ini, kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar, gitu ya. Kalau sebagian besar indikator itu sesuai dengan kompetensi dasar, maka dapat nilai 8. Kalau semua indikator itu sesuai, bisa dapat 9 atau 10. Ya. Ini persoalan kesesuaian, kalau yang atas persoalan kelengkapan, kira-kira gitu. Jadi bisa saja di sini dapat 8 tapi di sini dapat 9. Karena apa? Indikator yang ditampilkan memang sesuai gitu. Ya, meskipun belum lengkap. Kalau belum lengkap itu masuk dari item 1, kalau masalah kesesuaian itu di item yang B. Ya. Terusnya nanti aspek sikap juga sama seperti itu ya, Anda pelajari. Saya kira peserta harus memiliki instrumen penilaian RPP ini supaya Anda bisa mengira-ira bagaimana caranya supaya saya dapat mendapat skor 9. Ya, item apa yang harus dipenuhi. Jangan sampai Anda nggak melengkapi itu. Misalnya lagi ini penting ini, peringkat atau level rumusan aspek pengetahuan. Ini ya, kalau Anda kan dari membaca KD lalu membaca indikator, lalu yang dipikirkan kan salah satunya kata kerja operasionalnya ya. Nah, kalau misalnya kata kerja operasionalnya level yang dipakai itu hanya sesuai dengan tagihan KD, itu nilainya maksimal 8. Misalnya di KD menuntut adanya analisis. Misalnya kalimat KD-nya menganalisis bla 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 gitu ya. Lalu Anda indikatornya itu maksimal dianalisis gitu. Kata kerja operasional anak buah turunan dari analisis, maka Anda paling banter dapat nilai 8. Tapi seandainya Anda memberi lebih, yaitu dengan menambahkan indikator pengayaan, yaitu indikator yang levelnya lebih tinggi daripada tagihan KD, tagihannya analisis, tetapi Anda membuat indikator create, misalnya mampu menyusun hipotesis, misalnya gitu ya, dari sebuah peristiwa alam gitu, maka ini akan membuat skornya menjadi 9 atau bahkan 10. Jadi kalau bisa Anda ketika menyusun indikator jangan hanya mengikuti tuntutan KD tapi beri lebih. Begitu beri lebih dapat skor 9 atau bahkan mungkin 10. Barangkali kalau saya sebagai penilai tuntutannya hanya menerapkan misalnya. Kok Anda mampu membuat indikator di dalam RPP-nya itu ada indikator creating atau kreasi. Mampu mencipta apa? Mengeneralisir hipotesis dan macam-macam gitu, maka mungkin saya akan berikan nilai 9 atau bahkan 10 kepada Anda. Ya, jadi beri lebih pada indikator karena memang indikator itu ada 3 tipe ya. Ada indikator prasyarat, indikator kunci yang menjadi tagihan, dan indikator pengayaan. Dan di poin ini agar Anda mendapat nilai yang tinggi, beri indikator pengayaan. Oke. Begitu seterusnya. Yang keterampilan juga sama, keterampilan sebisa mungkin dari seluruh aspek keterampilan itu dimunculkan ya. Oke, ya, mulai dari kemampuan observasi, kemudian kemampuan bertanya, ya, questioning, lalu kemampuan experimenting, lalu kemampuan communicating. Dilengkapi semua itu. Ya,
maka sampai nilai 9 atau 10. Mungkin saja ya di tuntutan KD nggak sampai meminta untuk melakukan menyajikan gitu ya. Kalau menyajikan kan berarti communicating. Hanya misalnya melakukan penyelidikan. Itu kan berarti baru melakukan experimenting. Tuntutan KD-nya hanya melakukan penyelidikan. Tapi di indikator Anda memberi lebih, yaitu dengan cara apa? Siswa diminta membuat laporan dalam bentuk laporan penelitian, poster atau presentasi di depan kelas dalam bentuk PPT dan lain-lain, maka memungkinkan Anda pada rumusan aspek keterampilan ini mendapat poin 9 atau 10. Jadi berilah lebih. Jangan hanya seperti tuntutan di pada KD. Sering kebanyakan di IPA itu KD-nya mungkin hanya diminta melakukan penyelidikan, bahkan percobaan dan seterusnya. Nah, tambahkan sampai pada kemampuan communicating supaya Anda mendapat skor 9 atau bahkan 10. Nah, itu yang penting ya dari penilaian RPP adalah seperti itu. Ya, bagi para penilai, ini rubrik ini sudah sangat membantu bagi kita, saya kira lebih objektif ketimbang tahun-tahun sebelumnya ya. Cara menilainya tinggal klik begini, maka ini kursor dibawa ke angka mana yang menurut Anda sesuai gitu ya. Maka nanti akan disimpan oleh sistem menjadi sebuah hasil akhir penilaian gitu ya. Berikutnya tentang tujuan, ini muncul tentang bagaimana apakah peserta sudah membuat rumusannya ABCD. Please, jangan sampai ada kita ketika menyusun tujuan tidak lengkap ABCD-nya. Eman ya, Anda bisa berkesempatan mendapat nilai 9 atau 10 ketika A-nya, audiensnya, behaviornya, kondisinya, degree-nya lengkap komplit dalam sebuah tujuan, maka asesor nggak bisa berbuat apa-apa kecuali memberikan kepada Anda nilai 9 atau bahkan 10. Kemudian pastikan ya ketika membuat rumusan itu pikirkan tentang HOTS, pikirkan tentang literasi, dan masukkan konsep 4C ya, yaitu apa? Communication, collaboration, critical thinking, creativity gitu ya. Yang seperti itu sangat dianjurkan pada UKIN tahun ini. Bagaimana teman-teman peserta itu mampu menampilkan pembelajaran yang HOTS, yang memberi fasilitasi literasi dan melatih 4C kepada anak-anak didik kita ini. Nah, ini bagi para penilai, aspek pertama selesai, kita tinggal klik selanjutnya gitu. Kalau yang tadi terkait di bagian awal ya, tujuan, indikator, seperti itu. Maka pada bagian kedua sudah mulai pada bagian langkah-langkah pembelajarannya. Dicek apakah langkah pembelajarannya itu menerapkan TPEC ya. Pastikan teman-teman guru peserta PPG ini memastikan di dalam skenario-nya menunjukkan Bapak Ibu itu menerapkan atau ada penggunaan teknologi pedagogilnya yang bagus ya, model pembelajarannya yang pas dengan karakteristik materinya dan seterusnya. Nah, ini di bagian yang kedua ya, menjabarkan lingkup materi secara benar, kemudian materi disusun secara logis, lalu pengembangan materi terpadu terkait dengan ilmu lainnya ya. Kemudian ini yang penting, penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian, ini yang jarang kita pikirkan. Maka coba nanti sekali-kali nih latihan untuk kegiatan UKIN ini, RPP kita itu salah satu sumber belajarnya mungkin dari jurnal. Keren itu, kalau Anda bisa sampai seperti itu, bayangkan Anda dapat nilai 9 atau 10 untuk item ini. Tapi jika tidak, ya enggak. Maka coba ya, jurnal-jurnal penelitian coba di search sebentar ya di internet gitu ya, lalu tampilkan itu menjadi sumber belajar bagi anak-anak gitu, karena sekarang trennya ke arah sana, anak-anak belajar dari hasil riset, lalu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata ya, kesesuaian strategi dengan model. Silahkan ini nanti dibaca-baca sendiri, pastikan Anda di rumah punya instrumen penilaian RPP. Bagi ada yang belum punya, bisa menghubungi dosennya masing-masing ya. Kemudian ini ada penilaian pembelajaran, bagaimana kelengkapannya ya, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran, kelengkapan instrumen penelitiannya seperti apa ya. Silahkan dicek satu persatu rubriknya. Selesai, maka selesailah proses penilaian UKIN pada cabang RPP. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Anda akan mendapat nilai yang tinggi, skor yang tinggi untuk nilai RPP, dan lulus menjadi guru tersertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.